kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
setiap kami, Tuhan. Tuhan, jamah hati, pikiran kami, agar kami semua boleh menerima firman-Mu dengan begitu indah dan memberkati kami, membangun kehidupan kami, berbicara dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mau berdoa, mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, silakan duduk saudara. Shalom. Selamat pagi, selamat berbakti dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih kepada Bapak Gembala di tempat ini yang sudah memberikan saya kesempatan untuk melayani di tempat ini. Ada yang belum kenal saya, ya. Saya Gembala sidang di Sumberagung, Rejotangan. Kebetulan saya adik dari Bapak Gembala, saudara semua, ya. Puji Tuhan, saudara kasih di dalam Tuhan. Saya tadi pagi berangkat bersama istri saya di tempat ini. Saya mengucap syukur bahwa boleh sampai di tempat ini dalam perlindungan Tuhan. Haleluya. Kok saudara tegang semua, ya? Apa saya wajahnya juga tegang sehingga saudara takut? Kalau saudara tegang, saya juga takut, saudara. Coba senyum, 1, 2, 3 senyum. Haleluya. Kesaksian tadi luar biasa, ya. Sakit, sesek, ya. Sesek itu sulit senyum, saudara. Tapi puji Tuhan, ya. Tanya tadi ikut ibadah. Haleluya. Ya. Di dalam Tuhan pasti ada sukacita. Amin. Haleluya. Saat pagi yang indah ini kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saya ambil di dalam kitab Wahyu pasal 2 dan 3. Saudara bisa melihat di situ, saudara. Saya tidak membahas tentang sidang-sidang yang mendapat surat atau mendapat teguran atau penguatan dari kitab Wahyu ini, tetapi ada hal yang saya bisa kita mau pelajari bersama saat ini. Saya melihat ada 3 hikmat yang bisa merusak kehidupan anak-anak Tuhan, bisa merusak gereja, bisa merusak kehidupan iman percaya kita di dunia, ya. Kehidupan kita di dalam Tuhan, ya. Saudara kasih di dalam Tuhan, saya memberi judul yaitu hikmat yang merusak, ya. Lawan hikmat Tuhan. Saudara kasih di dalam Tuhan, mengapa ini menjadi sangat penting? Karena namanya hikmat itu seakan-akan benar, ya. Ya. Namanya hikmat itu seakan-akan benar. Saya beberapa kali menyampaikan bahwa kalau kita masih SD atau SMP, kita diperhadapkan dengan persoalan yang jawabannya itu benar atau salah, ya. Tetapi kalau kita sudah semakin besar, mungkin sampai kuliah seperti itu, ada pertanyaan dan jawabannya itu semua bisa benar. Tetapi mana yang paling benar di antara yang benar itu? Nah, saudara kasih di dalam Tuhan, karena itu ternyata di dalam kehidupan manusia di akhir zaman ini, kita menghadapi sebuah tantangan yang begitu berat. Karena apa? Karena kita diperhadapkan dengan pengajaran-pengajaran yang seakan-akan benar, tetapi itu keliru.
ya. Kita beberapa waktu ini dihebohkan dengan macam-macam pengajaran yang ya membuat heboh, ya. Saudara tahu apa salah satunya yang paling baru ini? Iya, Kristen progresif lah, ya. Sebenarnya itu nama saja, tetapi sebenarnya itu sudah lama, cuma namanya diperbaiki supaya kesannya itu apa? Keren. Progresif itu bagus, saudara ya. Progresif itu apa? Bergerak maju. Kristen, pengikut Kristus yang bergerak maju. Tapi parahnya pengajaran mereka bergerak maju tetapi merusak pengajaran pokok kebenaran firman Tuhan. Ini sangat berbahaya. Nah, saya mengajak kita semua saat ini, saudara, untuk melihat pengajaran yang ada 3 hikmat yang seakan-akan benar, tetapi itu bisa saja merusak. Di dalam kitab Wahyu ini ada pengajaran dari Nikolaus, pengajaran dari hikmat daripada Isabel, dan dari pengajaran dari Bileam, ya. Ini yang disampaikan di dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 3. Nanti saudara bisa lihat, ya. Beberapa kali pribadi ini disampaikan dan ternyata sangat merusak sekali, ya. Saudara kasih di dalam Tuhan, dalam kitab Wahyu 2 dan 3, Tuhan Yesus mengingatkan beberapa pengajaran palsu yang dapat merusak gerejanya. Pengajaran-pengajaran ini datang dari iblis yang berusaha menjauhkan umat Tuhan dari kebenaran firman-Nya. Sebagai umat Tuhan, kita harus waspada dan memiliki kepekaan untuk mengenali serta menolak pengajaran-pengajaran tersebut. Kita mau masuk ke yang pertama, saudara, pengajaran Nikolaus, ya. Di dalam Wahyu 2 ayat 15, saya bacakan. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang pada ajaran pengikut Nikolaus. Saya mencari artikel tentang Nikolaus. Ada beberapa hamba-hamba Tuhan, juga pengajar-pengajar, mengaitkan Nikolaus ini adalah salah satu dari 7 sida-sida yang 7 diaken yang diangkat pada zaman Kisah Para Rasul, teman daripada Stefanus, ya. Kalau saudara lihat itu di Kisah Para Rasul, ketika 7 diaken diangkat, ada Stefanus di situ, salah satunya ada Nikolaus, ya. Lalu apa yang menjadi kekeliruan daripada Nikolaus? Saudara kasih di dalam Tuhan, artinya apa? Nikolaus adalah orang yang luar biasa, sehingga dia diangkat menjadi salah satu dari 7 diaken, ya. Tetapi yang menjadi kekeliruan, Nikolaus adalah orang yang disebut orang Kristen yang beragama Yahudi, bukan orang Yahudi tetapi beragama Yahudi, dan dia mencampur adukan adat, bukan pengajaran firman Tuhan tetapi adat Yahudi dicampur adukan dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga menimbulkan satu pengajaran yang dengan istilahnya cocokologi gitu, saudara, ya. Di zaman sekarang ada nggak, saudara, pengajaran cocokologi, ya? Beberapa waktu yang lalu ada pengajaran yang menyamakan Tuhan Yesus itu dengan
tokoh pewayangan. Ya. Alasannya supaya Yesus mudah diterima di di masyarakat, disama-samakan. Nah, ini apabila dibiarkan akan menjadi kesesatan dan sangat berbahaya, saudara. Ya. Ini ya, Nikolaus menggabungkan iman yang dengan paganisme. Ya. Nikolaus salah satu dari 7 diaken yang dipilih untuk melayani orang miskin, telah mencampurkan Injil Kristus dengan kepercayaan dan praktek-praktek pagan. Hal ini menyebabkan permutatan di tengah-tengah jemaat. Bersandar pada hikmat manusia, Nikolaus mengandalkan hikmat dan kecerdasannya dalam mengajarkan iman Kristen, bukan berpegang teguh pada kebenaran Alkitab. Ini menyimpang dari iman yang murni dan otoritatif, ya. Nah, saudara kasih di dalam Tuhan, jadi ini sangat berbahaya. Ada beberapa waktu lalu, saudara, ketika sedang zaman COVID, ya, tiba-tiba ada banyak orang membuat persekutuan di Facebook, ya, persekutuan di Facebook, karena persekutuan bertemu muka dengan muka itu dilarang, ya, karena waktu itu sedang COVID. Nah, ada beberapa orang yang bikin perkumpulan, lalu satu menjadi ketua, dan dia ambil mencuplik-cuplik ayat-ayat Alkitab tanpa dasar pengajaran yang benar, ya. Lalu membuat pengajaran yang sangat merusak, ya. Berbicara tentang nubuatan, berbicara tentang bahkan di persekutuan itu menolak untuk diberi vaksin, ya. Ada yang menolak, mengatakan bahwa nanti kalau disuntik vaksin itu DNA kita menjadi DNA hewan, ya. Lalu nanti ketika masuk surga, kepalanya manusia, badannya ada yang kuda, ada yang macam-macam. Ini pengajaran yang sangat berbahaya, ya. Mengapa saya katakan berbahaya? Mungkin kalau saya sampaikan di sini, saudara yang sidang jemaat di tempat ini, saya yakin belajar dengan sangat baik. Di tempat ini dibimbing oleh Bapak Gembala, pasti ketawa. Ini pengajaran kok aneh-aneh. Tapi saudara kasih di dalam Tuhan, ada banyak orang yang masuk, kena, bahkan beberapa hamba Tuhan ngikuti pengajaran demikian. Jadi saya katakan sangat berbahaya. Ini pengajaran yang saya katakan, yang dikatakan tadi, pakai cocokologi, pakai pengajaran hikmat manusia yang seakan-akan benar, tetapi itu bisa merusak kehidupan kita anak-anak Tuhan, ya. Akibatnya pengajaran daripada Nikolaus ini menjauhkan orang dari Tuhan, ya. Akibat dari pengajaran Nikolaus adalah jemaat Tuhan terjerumus ke dalam kesalahan dan dijauhkan dari Tuhan. Pengajaran yang bercampur dengan pemikiran duniawi ini membahayakan kesehatan rohani jemaat, ya. Saudara kasih di dalam Tuhan, ini hikmat manusia sangat berbahaya, ya. Jadi sangat penting bagi saudara semua,
ketika menghadapi problema permasalahan yang sangat pelik mungkin dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, ya, datang ke gereja, datang ke Bapak Gembala, ya. Mungkin Bapak Gembala tidak bisa atau belum bisa memberikan satu arahan atau jawaban, tetapi setidaknya bisa membawa saudara-saudara berdoa datang kepada Tuhan. Amin, saudara. Atau saudara mungkin, aku bisa berdoa sendiri, tak masalah, ya. Tapi biasanya manusia itu kalau nggak ngomong ke sesama manusia gitu rasanya kayak belum puas gitu ya, saudara ya. Kita lihat jeleki orangnya nggak ngomong ke orang lain rasanya iya gitu, ya saudara. Ada yang senyum-senyum, ya. Enggak ya, di sini nggak ada. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara kasih di dalam Tuhan, ya. Perlu sekali, ya, kita untuk datang, untuk apakah apa yang saya kerjakan ini benar apa salah. Ya. Saudara kasih di dalam Tuhan, ya. Saudara bisa tanyakan pada Bapak Gembala di tempat ini. Saya sering telepon-teleponan sama Bapak Gembala, membahas firman Tuhan, membahas problema permasalahan. Ada menyampaikan, ada ini kelebihan jemaat, ada kekurangan jemaat. Ini sampai berjam-jam, saudara. Ya, pernah sampai saya ketiduran gitu, lagi telepon. Tahu istri saya, kau itu tidur gitu. Saya baru, oh iya, saudara ya. Saudara kasih di dalam Tuhan, karena sangat penting sekali, ya. Berbahaya apabila kita mengandalkan hikmat atau kebenaran kita yang kita anggap kita ini paling hebat, ya. Firman Tuhan juga mengatakan di akhir zaman akan banyak orang-orang seakan-akan memberikan pengajaran yang hebat, yang benar, tetapi itu belok dari kebenaran firman Tuhan, ya. Kita lihat sekarang ini sangat banyak sekali, ya, pengajaran-pengajaran yang pertama benar, akhirnya belok. Seperti itu, sangat berbahaya, saudara. Lalu kita maju kepada pengajaran Isabel, ya. Pengajaran Isabel, kacamata saya ini kacamata jauh, saudara. Jadi kalau melihat saudara nggak pakai kacamata ini rata semua, hidungnya nggak kelihatan, ya. Kalau saya pakai gini, nah baru lihat. Tapi kalau buat baca harus saya taruh di atas kepala, saudara. Pengajaran Isabel adalah hikmat dunia. Tadi yang pertama adalah hikmat manusia, lalu hikmat dunia. Isabel membawa kepada penyembahan berhala. Isabel, istri Raja Ahab, memaksakan penyembahan terhadap berhala Baal di tengah umat Tuhan. Ia menghancurkan nabi-nabi Tuhan yang tidak sesuai dengan ajarannya, berusaha mengalihkan umat dari ibadah yang benar kepada Tuhan, ya. Akibat dari pengajaran Isabel muncul gereja-gereja yang mengikuti ajarannya dan memberi hukuman kepada gereja atau pengucilan kepada gereja-gereja yang setia kepada Tuhan. Ini merupakan serangan iblis untuk menghancurkan kemurnian iman Kristen, ya. Lalu pengajaran Isabel yang bersandar pada hikmat dunia ini sangat berbahaya karena dapat menghancurkan iman umat Tuhan. Ia berusaha menyesatkan umat Allah dengan menjauhkan mereka dari kebenaran firman Tuhan. Saudara kasih di dalam Tuhan,
Mungkin pernah disampaikan ya, diajarkan oleh Bapak Gembala di tempat ini tentang Isabel. Isabel adalah istri daripada Raja Ahab. Ya. Saudara tahu, seorang istri raja bisa membuat seorang nabi ketakutan. Ya. Nabi yang besar, yang sangat luar biasa. Siapa saudara? Elia ngomong, Tuhan kiranya turunlah api dari langit membakar orang-orang yang jahat ini. Para prajurit datang, saudara. Api datang. Tuhan bakar korban persembahan ini yang sudah disiram dengan apa? Dengan air. Datang api, habis air-airnya. Tetapi ketika dia mendengar ancaman dari Isabel, saya akan bunuh Elia, lari kocar kacir, saudara. Hingga Tuhan harus kuatkan lagi Elia. Nah, Isabel membawa bangsa Israel untuk datang menyembah kepada Baal. Ini mengapa saya kaitkan ini dengan hikmat dunia. Banyak gereja sekarang ya tidak membawa anak-anak Tuhan datang kepada Tuhan, tetapi banyak sekali yang membawa anak-anak Tuhan untuk senang atau fokus kepada musiknya, kepada hal-hal yang lain, kepada pelayanan-pelayanan yang lain. Tetapi gagal membawa kehidupan anak-anak Tuhan. Ayo kita ke gereja ini, kita datang kepada Tuhan, bahwa kita perlu Tuhan, bahwa perjalanan kita datang ke surga ini, bahwa kita sedang berjalan menuju kerajaan surga. Ada banyak gereja yang iming-imingi hal-hal yang lain. Sehingga banyak sekali bersaing gereja satu dengan yang lain dengan hal-hal yang duniawi, memasukkan hal-hal duniawi ke gereja. Apa yang dikerjakannya tidak salah, saudara. Bukan berarti nanti kalau gereja musiknya bagus, wah ini sesat, bukan seperti itu. Tetapi tujuannya, wah di gereja ini dikasih makan setiap ibadah, selesai ibadah dikasih makan. Wah di gereja ini setiap pulang dikasih sembako. Itu enggak salah. Tetapi kalau tujuannya adalah membawa anak-anak Tuhan fokus kepada hal-hal seperti ini, sehingga pengajaran tentang Yesus diabaikan, tentu sangat mengecewakan, tentu sangat membuat Tuhan murka. Ini yang Tuhan tidak mau di dalam kehidupan anak-anak Tuhan saat ini. Yang Tuhan rindukan kita datang kepada Tuhan dengan pemikiran, dengan wawasan yang murni. Saya nggak ngomong gini terus, wah gereja ini salah, ini gerejanya dikasih AC. Enggak, saudara ya. Bukan. Wah gereja musiknya lengkap. Tidak. Bila semua yang dikerjakan ini tujuannya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk membawa saudara semua masuk dalam penyembahan yang
sangat intim dengan Tuhan, membawa kita dekat dengan Tuhan, ini menjadi sangat luar biasa. Tetapi apabila saudara fokusnya kepada, oh aku tak ke gereja sana ya, musiknya lebih enak, bukan bicara tentang ada Yesus di gereja itu, tetapi hal-hal yang lain. Aku tak ke gereja sana ya, makannya rawon, mungkin seperti itu. Gereja itu gak enak, makannya nasi pecel, gitu. Enggak, saudara. Isabel mengalihkan penyembahan bangsa Israel yang selama ini penyembahan kepada Allah yang benar, dibelokkan bahkan dipaksa untuk menyembah Baal. Ini adalah hikmat dunia, saudara. Sangat berbahaya. Ini akan merusak kehidupan kita. Anak-anak Tuhan harus datang ke gereja, harus beribadah dengan tujuan yang benar. Amin, saudara. Jangan karena, wah, Pak pendetanya ganteng. Wah, haleluyanya serius. Tapi karena pengajaran yang benar sesuai firman Tuhan. Saya sangat senang ngobrol dengan kakak saya ini. Dia cerita, saya nggak pernah besuki jemaat, ya. Kecuali mungkin kalau memang sakit dibesuki. Ya. Jemaat tetap banyak yang datang. Ya, tidak aleman. Ya. Jujur jemaat di tempat saya masih sedikit aleman semua. Ya. Kalau mereka dengar saya besuk ke si A, minggu depannya ada yang nggak datang, minta dibesuki. Ya nggak apa-apa. Ini tolong nanti diedit ya, nanti takutnya jemaat tempat saya dengar. Ya. Puji Tuhan, kasih dalam Tuhan. Kalau diberi pengajaran yang benar, yang keras, bukan berarti yang keras itu selalu benar, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka kehidupan kita akan bertumbuh sehat. Iman, percaya, kerohanian kita akan menjadi sehat. Amin, saudara. Lalu yang ketiga, saudara, ada pengajaran Bileam. Ini juga sangat jahat sekali, ya. Di dalam Wahyu 2 ayat 14 tadi yang Isabel, Wahyu 2 ayat 20 ya. Dan ada beberapa ayat lagi dibahas tentang Bileam. Bileam mengenal penyertaan Tuhan, ya. Bileam mengetahui bahwa Tuhan menyertai dan melindungi umat Israel, namun ia memilih untuk melawan kehendak Tuhan dan memberi nasihat kepada Balak, ya, bagaimana caranya menghilangkan penyertaan Tuhan atas Israel sehingga bangsa Israel dapat dikalahkan. Mengubah kesetiaan Israel dengan masuk ke dalam komunitas Israel, Bileam memberikan pengaruh sehingga umat Tuhan menjadi tidak setia lagi kepada Tuhan dan akhirnya mendatangkan tulah dan bencana bagi bangsa Israel. Ya. Bangsa Israel ketika perjalanan mereka ke tanah Kanaan atau ke tanah perjanjian, saudara, yang menghabiskan mereka begitu banyak karena mereka berubah setia. Dan ternyata mereka berubah setia, penyebabnya adalah Bileam. Memberi pengajaran yang
begitu jahat. Ya. Nah ini yang dikatakan apa saudara? Hikmat iblis. Ya. Sangat berbahaya saudara. Ini sangat merusak. Banyak sekarang sudah kasih di dalam Tuhan. Orang-orang di luar Tuhan mempelajari Alkitab, ya, dengan tujuan apa? Dengan tujuan mengobrak-abrik, menabrakkan ayat ini dengan ayat itu, sehingga kehidupan anak-anak Tuhan mulai ragu-ragu. Ini Alkitab benar apa salah? Benar apa enggak? Mereka mempelajari, ya. Bahkan yang saya ngeri saudara, saya nggak ngerti bahasa Ibrani, saya sedikit sekali mengerti bahasa Yunani. Mereka mengerti. Ini loh bahasa aslinya, ini loh bahasa ininya, bahasa Yunaninya. Mereka gunakan itu, tetapi ya memang karena tujuannya merusak, mereka mengambil kebenaran Alkitab ini sepotong-sepotong. Tujuannya untuk apa? Menggoyahkan iman percaya kita. Ini sangat jelas serangan kepada kekristenan. Serangan kepada anak-anak Tuhan sangat berbahaya sekali saudara. Kalau saudara tidak kuat hidup dalam persekutuan di dalam sebuah gereja untuk digembalakan dengan baik, maka saudara akan sangat mudah sekali apa? Belok. Saudara kasih di dalam Tuhan, saudara tahu apa yang dikerjakan Bileam? Bileam memerintahkan, memberi nasihat kepada Balak supaya perempuan-perempuan bangsanya ini mendatangi orang-orang Israel dan kawin campur dengan orang-orang Israel, sehingga Allah murka sama mereka. Campur baur, mereka campur rukun, ya. Lalu mereka apa? Setelah mereka berbaur, apa yang terjadi? Ya, mereka taruh Tuhannya di situ, sehingga banyak bangsa Israel yang apa? Tidak lagi menyembah Allah yang hidup. Dan Tuhan sangat murka. Hingga pada saat itu banyak sekali yang dibinasakan. Tentunya kita anak-anak Tuhan tidak mau hidup kita binasa. Amin saudara. Kita mau kehidupan kita tetap kuat di dalam Tuhan. Saya sangat sedih sekali saudara. Beberapa orang-orang yang dahulu angkatan saya lihat tiba-tiba sudah meninggalkan Tuhan hanya karena pernikahan. Dan lain sebagainya. Ini sangat berbahaya. Kita harus kuat di dalam Tuhan, ya. Kita jangan sampai ada hal-hal yang merusak iman percaya kita. Hikmat-hikmat iblis ini sedang mengguncang kekristenan. Saya melihat perdebatan itu sangat seakan-akan benar.
perlu bagi saudara untuk terus dalam kekristenan, hidup dalam komunitas kekristenan, persekutuan, ibadah yang kuat, supaya kehidupan kita ini tidak diombang-ambingkan. Tumbuh dalam gereja yang kuat, menjadi anak-anak Tuhan yang terus kuat di dalam Tuhan. Dukung pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, ya. Hingga nanti ya dari gereja ini ada keluar anak-anak Tuhan yang menjadi hamba Tuhan. Luar biasa, saudara. Ya. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tentu menjadi satu kebanggaan bagi Bapak Gembala, ya. Pemuda, remaja di tempat ini tiba-tiba sekolah Alkitab, tiba-tiba melayani Tuhan di mana. Enak, saudara. Dapat menyenangkan. Saudara kasih di dalam Tuhan. Untuk melawan 3 hikmat yang menghancurkan itu hanya diperlukan satu, yaitu hikmat Tuhan. Amin. Lalu bagaimana kita mendapatkan hikmat Tuhan itu? Yang pertama dari firman Tuhan, ya. Kisah Rasul 13 ayat 48. Coba minta tolong saya, ada yang bisa membacakannya. Kisah Rasul 13 ayat 48. Yang sudah ketemu, tolong dibacakan. Anak-anak muda, suara yang keras. Tolong dibacakan. Kisah Rasul 13 ayat 48. Mendengar itu, bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Amin. Saudara kasih di dalam Tuhan, firman Tuhan adalah firman yang hidup, ya. Firman Tuhan tadi mengatakan apa? Mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Orang dunia, orang di luar Tuhan bisa mengambil hikmat untuk akhirnya mereka percaya, datang kepada Yesus melalui firman Tuhan. Ya, dikatakan apa? Mereka memuliakan firman Tuhan. Sangat luar biasa, ya. Firman Tuhan mengajarkan kebenaran firman Tuhan secara murni dan utuh, tanpa mencampurkan dengan pemikiran duniawi. Ini diperlukan bagi kehidupan anak-anak Tuhan di zaman sekarang. Karena kita hidup di akhir zaman, saudara. Ya, tanda-tanda zaman itu sudah banyak digenapi. Tanda-tanda akhir zaman itu, peperangan sudah ada belum, saudara? Bencana alam sudah ada belum, saudara? Kejahatan sudah ada belum? Orang tua anak melawan orang tua melawan anak. Ada kita dengar, ya? Enggak, di sini enggak ada yang alami, ya, jangan. Ada kita dengar, amin. Beberapa waktu lalu tetangga dekat, saudara, jaraknya mungkin sekitar 1 kilo dari rumah saya. Anaknya masih umur 3 tahun dibunuh, saudara. Diduduki, lagi tidur di sofa,
kasih bantal, alasannya orang tuanya depresi. Ya, mungkin masuk berita, saudara mungkin pernah dengar, itu dekat. Ya, saya kira dulu kejahatan itu jauh dari cuma berita-berita yang jauh. Ternyata sekarang sudah dekat, banyak sekali. Karena itu perlu firman Tuhan yang murni, yang utuh, tanpa dicampur baurkan dengan pengajaran-pengajaran duniawi. Saudara kasih di dalam Tuhan, Alkitab yang kita baca ini adalah Alkitab yang sangat luar biasa. Jangan sampai saudara istilahnya apa ya, menyamakan Alkitab dengan kitab-kitab yang lain. Alkitab kita ini yang paling tinggi, paling tua, yang paling berpengaruh. Kalau mau membandingkan, bandingkan kitab-kitab lain dengan Alkitab kita. Kalau nggak cocok, ini lemah, gitu saudara. Amin. Jangan, Alkitab kita ini ternyata dikuatkan dengan kitab lain, kitab ini. Enggak. Banyak kitab-kitab itu yang belajar atau mencomot. Ada pengajaran-pengajaran yang mencomot-comot Alkitab. Jangan kita salah. Firman Tuhan kita ini firman Allah yang hidup. Itu menjadi kekuatan dalam hidup kita. Banyak problema, permasalahan saudara hadapi, jawabannya di Alkitab. Nah, saudara tanya yang mana? Ya baca, saudara. Ya dibaca. Saudara kalau perlu setiap hari hafalinlah. Dari satu pasal hafalin satu ayat. Itu enak, saudara. Ya. Perlu. Firman Tuhan sangat penting. Lalu yang kedua, saudara, supaya kita mendapat hikmat dari Tuhan. Di LCD ini nggak jelas ya, saudara. Saya sudah besar-besarkan, ternyata yang masih kecil juga. Ya. Lalu yang kedua, berdoa. Siapa di sini yang pernah berdoa? Jawab pertanyaannya nggak enak ya, saudara ya. Pernah seakan-akan jarang. Kita harus hidup di dalam doa. Doa itu ngobrol sama Tuhan. Doa itu menyembah Tuhan. Doa itu waktu yang intim dengan Tuhan. Yang berdoa satu hari minimal 3 kali, siapa? Sarapan doa, makan siang doa, makan malam di warung mau doa malu nggak sih doa. Ini amin. Ada yang seperti itu. Nah, ya. Ini maksud doa adalah doa yang membangun hubungan dengan Tuhan. Ya doa makan juga membangun hubungan dengan Tuhan. Maksudnya waktu intim kita dengan Tuhan. Berdoa, senantiasa berdoa agar Roh Kudus menyertai dan menuntun, memberkati dalam pemberitaan firman-Nya. Salah satu hikmat Tuhan yang tidak bisa dikalahkan dunia, apa saudara? Firman Tuhan mengatakan, kasihilah musuhmu. Kasihilah musuhmu. Yang lain pengajarannya, ayo kita sesama kita saling mengasihi. Kekristenan mengajarkan kasihilah musuhmu. Firman Tuhan mengajarkan kasihilah musuhmu. Ada yang jawab, dia tidak kasih Tuhan apa? Dia bukan musuhku, dia saudaraku. Gak boleh, saudara. Kasihilah musuhmu. Ini
Hikmat dunia nggak bisa menggapai pemikiran ini. Artinya apa saudara? Ketika kita mau menerapkan pemikiran kasihilah musuhmu, maka di dalam pikiran kita, dalam hati kita, nggak ada yang bisa kita musuhi. Amin. Semuanya ciptaan Tuhan perlu kita kasihi. Karena apa? Ketika kita memusuhi satu dengan yang lain, saudara sedang memusuhi ciptaan Tuhan. Artinya saudara melawan Tuhan. Amin. Kok sulit? Kasihilah musuhmu. Kalau saudara nggak melakukan itu, saudara melawan Tuhan. Ya. Nanti kembali ke rumah, mulai memberikan pengampunan. Tuhan, ampuni saya yang nggak bisa mengasihi ini. Saya mau belajar mengasihi si A, si B, si C. Amin saudara. Amin saudara. Haleluya. Kerjakan. Itu hikmat Tuhan, saudara. Gak ada pengajaran dunia yang seperti itu. Tuhan Yesus mengasihi kita, mengasihi saudara dan saya, bukan karena kita baik. Yesus mengasihi saudara dan saya saat kita dalam dosa sekalipun. Karena Tuhan tahu kita adalah ciptaannya. Dan Tuhan mau sesama ciptaannya kita saling mengasihi. Kita digambar serupa dengan Allah, segambar dan serupa dengan Allah. Lalu tahu ada yang ngatain kita, monyet. Yang sakit hati sabar saudara. Tuhan, aku menciptakan monyet sendiri. Jadilah monyet ini manusia tak buat serupa, segambar dengan rumah Allah. Gak boleh kita saling membenci. Kita semua istimewa di hadapan Tuhan. Haleluya. Lalu ya selanjutnya saudara, gereja Tuhan. Saya sangat senang saudara, kumpulan anak-anak Tuhan pada zaman dulu, ada beberapa ayat menuliskan adalah orang-orang kudus. Ya, Efesus 4 ayat 12. Ayo yang minta tolong saya secepatnya dibaca. Efesus 4 ayat 12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Haleluya. Perkumpulan orang-orang kudus, ya. Perkumpulan orang-orang kudus itu membangun tubuh Kristus. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Saudara kasih di dalam Tuhan, persekutuan kita, perkumpulan kita adalah kumpulan orang-orang kudus. Kalau orang-orang kudus, orang kudus artinya orang yang dipisahkan dari dunia untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kudus. Kita anak-anak Tuhan berkumpul membangun gereja Tuhan, membangun tubuh Kristus, mendukung satu dengan yang lainnya. Perlu kita berkumpul dalam gereja untuk kita membangun tubuh Kristus yang sempurna.
Saudara, apa yang saudara bisa kerjakan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ya. Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Saya kemarin melihat ada sebuah tayangan, saya lihat di media sosial, ada gereja di Hawaii, ada orang laki-laki dewasa gitu, dia menjadi penyambut tamu dalam gereja itu, dan cara nyambut tamunya sangat luar biasa. Dia mengenal setiap orang yang datang ke gereja, ya, bukan cuma sama mari puji Tuhan, silakan, mari puji Tuhan. Ini kayak pegawai Indomaret, ya, selamat datang di Indomaret gitu ya. Enggak. Ada yang datang dari jauh, dia sudah halo, gimana kabarnya? Dipeluk. Mari. Dari anak-anak semua senang. Sampai Manula jalannya nunduk-nunduk, dipeluk sama dia. Wah, saya melihat ini pelayanan yang luar biasa. Artinya apa, saudara? Sesuatu yang sepele, tetapi bila kita kerjakan, kita katakan saya kerjakan ini untuk Tuhan, maka akan mendatangkan hal yang luar biasa. Akan membuat orang menjadi iri. Ini pekerjaan yang indah. Saudara, saya dulu sekolah Alkitab di Tanjung Pinang, saudara. Karena saya datang lebih awal ketika sekolah Alkitab itu belum dimulai, maka saya dianggap seperti pengerja di situ, dan saya mendapat tugas sebagai tukang buka tutup pintu gerbang. Dan saya kerjakan dengan sukacita. Ketika pembagian itu, saudara, sebenarnya itu bukan tugas saya. Ada tugas diberikan tugas kepada salah satu pengerja yang lain. Tapi dia nggak mau, akhirnya diberi ke saya. Saudara, saya kerjakan saja dengan sukacita. Ya. Yang lainnya apa? Yang lainnya sudah pada tidur karena ada guru tamu yang belum masuk. Saya tunggu, bukakan gerbang, tutup lagi, seperti itu. Pokok malam saya mulai berjaga. Yang saya kerjakan dengan sukacita. Apa yang terjadi, saudara? Ya, banyak anak-anak yang dulunya itu termasuk salah satu orang yang dulunya nggak mau jadi jaga pintu. Yus, gantian, saya sih jaga pintu. Kenapa, saudara? Ternyata setelah saya tutup pintu gerbang, saya selalu mampir di rumah kepala sekolah, ya, disuruh mampir, ini ada makanan. Karena sekolah Alkitab makanan itu berharga sekali, ya. Yang lainnya makan cuma lauk ceker, ya. Saya meskipun sisa-sisa bekas dari makanan guru-guru, daging, saudara. Dan banyak hal yang lain. Kalau saya bukakan guru tamu pintu gerbang, mari masuk. Pulang, mereka pulang, saya bukakan, saya tutupkan, saya dapat amplop. Ya, saya kerjakan dengan sukacita, mendatangkan hal yang baik. Saudara, ini pentingnya kita melayani Tuhan dalam sebuah gereja, dan kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ketika kita berkumpul, apa yang menjadi kemampuan kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, maka akan menyenangkan, dan Tuhan akan memberi kepada kita hikmat. Ternyata saya bisa melayani Tuhan di gereja dengan luar biasa, hanya walaupun yang saya kerjakan hal yang sepele. Tuhan gak pernah memandang apa yang saudara kerjakan itu sepele.
Tuhan menganggap segala yang kita kerjakan itu berharga di hadapan Tuhan. Kita harus rajin ke gereja. Di gereja ini yang menjagai kita dari hikmat dunia, dari hikmat manusia kita, dari hikmat iblis yang berusaha menghancurkan atau meninabobokan, merobohkan iman percaya kita di hadapan Tuhan. Di gereja ini, saudara, menjadi satu benteng terakhir saat saudara lemah. Aku mau datang kepada Tuhan. Aku mau pergi ke gereja. Aku mau minta didoakan oleh saudara-saudaraku. Aku minta didukung dalam doa. Tadi Ibu Lucia ulang tahun pernikahan, selamat, luar biasa. Ada naik turunnya. Kalau tidak ada penyertaan dari Tuhan, kalau tidak ada bimbingan dari gereja, dari Bapak Gembala, tidak ada dukungan doa dari saudara-saudara yang lain, maka akan semakin berat, saudara. Tetapi kalau kita merasa kita didukung satu dengan yang lain, ketika kita sedih, kita hadapi masalah, kita ingat, oh, namaku selalu didoakan oleh Bapak Gembala, namaku selalu disebut, akan ada kekuatan kembali untuk kita melangkah. Amin, saudara. Pentingnya kita pergi ke gereja, pentingnya kita datang ke gereja. Lalu yang terakhir, saudara, Roh Kudus. Bergantung penuh pada pimpinan dan kuasa Roh Kudus dalam memberitakan Injil Kristus yang murni. Yohanes 16 ayat 13. Saya baca sendiri saja. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Amin. Saya senang Bapak Gembala di tempat ini mengatakan kemarin doa penuhan Roh Kudus sampai 20 lebih ya, sampai sekitar 20, hampir 20 ya. Lebih indah lagi kalau setiap doa datang seperti hari Minggu ini, saudara. Roh Kudus itu penting. Firman Tuhan katakan Roh Kudus itu jaminan bagian kita untuk masuk dalam kerajaan surga. Roh Kudus yang akan memberi kita hikmat untuk berkata-kata saat menghadapi tantangan, menghadapi rintangan yang berat. Roh Kudus akan mengingatkan kita akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kita baca. Makanya penting sekali kalau kita rajin baca Alkitab tadi, firman Tuhan harus kita dengar, dan Roh Kudus memenuhi hidup kita. Saat ada masalah, Roh Kudus itu akan mengingatkan kita. Ini loh, ada ayat tertulis seperti ini. Ketika kita lebih lesu, berbeban berat, ada firman Tuhan bisa mengingatkan kita. Marilah kepadaku yang lebih lesu, berbeban berat, aku akan memberi kelegaan, kekuatan. Roh Kudus mengingatkan kita akan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus akan membimbing kita untuk